Semangat pagi buat anak-anak kami sekalian. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran biologi, lanjutan dari sistem pernapasan yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, pada kesempatan hari ini kita membahas bagaimana mekanisme pertukaran oksigen dan CO2. Mekanisme itu menggambarkan bagaimana prosesnya. Nah, kita lihat berlangsungnya di alveolus dan sel-sel jaringan tubuh secara difusi. Difusi adalah perpindahan gas dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Baik, jadi proses mekanisme pertukaran oksigen CO2 setidaknya kamu memahami apa pengertiannya. Oke, nah kenapa bisa terjadi pertukaran? Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi. Apa itu? Yang pertama adalah tekanan parsial gas. Nah, ingat hukum Boyle ya, hukum Boyle tulisannya ya, adalah perpindahan gas dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, jadi ada konsep fisikanya. Kemudian yang kedua adalah permeabilitas membran respirasi, yang artinya kemampuan membran untuk bisa menghantarkan gas oksigen maupun CO2. Ini tidak terlepas dari membran pembuluh darah maupun membran dari alveolus. Oke, yang ketiga luas permukaan membran respirasi. Ingat, salah satu tempat pertukaran oksigen adalah alveolus, di mana membrannya yang sangat tipis dan jumlahnya yang sangat banyak. Ini akan mendukung proses percepatan pertukaran oksigen CO2. Nah, itulah yang terjadi di alveolus. Luas permukaan membran respirasi. Semakin kecil partikelnya, maka semakin besarlah luas permukaan. Lalu yang keempat, kecepatan sirkulasi darah di paru-paru. Artinya yang mengangkut oksigen dan CO2 adalah berupa darah, yaitu sel darah merah atau hemoglobin. Nah, kemudian reaksi kimia yang terjadi di dalam darah. Reaksi kimia yang terjadi di dalam darah ini merupakan gambaran bagaimana pelepasan karbon dioksida maupun oksigen, pengikatan oksigen maupun pengikatan karbon dioksida. Oke, itulah yang menjadi gambaran mekanisme pertukaran oksigen dan CO2. Baik, kita lihat. Nah, untuk memperjelas bagaimana proses pertukaran oksigen dan CO2, mari kita lihat dulu video tentang mekanisme pertukaran oksigen dan CO2. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
sudah kita saksikan bagaimana video tambahan tentang bagaimana proses pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Nah, sekarang kita lihat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida melalui dua tahap, yaitu ada istilah pernapasan luar, itulah yang dikenal dengan respirasi eksternal. Artinya pertukaran gas oksigen dan CO2 antara udara dan darah yang berada di alveolus. Jadi titik tekannya adalah pertukaran oksigen CO2 di alveolus. Nah, kenapa dikatakan luar sementara alveolus adalah di dalam tubuh? Jawabnya, karena alveolus lah yang langsung kontak udara dari luar. Oke, kemudian H positif ditambah dengan HCO3 minus, ya, ion bikarbonat dengan ion hidrogen akan membentuk asam karbonat, itulah H2CO3. Nah, H2CO3 ini akan mengalami proses penguraian menjadi air dan karbon dioksida. Nah, artinya yang ada di dalam darah berupa ion bikarbonat, ya, yang bereaksi dengan ion H positif membentuk asam karbonat. Nah, sampai di alveolus terjadi proses penguraian H2O dan CO2. CO2 inilah yang keluar menuju bagian organ pernapasan ke arah luar tubuh. Nah, ini tidak terlepas dari enzim karbonat anhidrase di dalam sel darah. Hb atau hemoglobin melepaskan ion H positif dan mengikat oksigen. Nah, kita tahu H positif tadi ini berasal dari hemoglobin dengan tujuan supaya darah tidak terlalu asam dan bisa mengikat oksigen. Nah, maka terjadilah reaksi seperti ini, H4 Hb menjadi H4 tambah hemoglobin. Dalam arti terjadi proses penguraian, maka Hb tambah oksigen akan membentuklah oksihemoglobin. Artinya hemoglobin sedang mengikat oksigen. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana pertukaran CO2 yang pada awalnya kita perhatikan adalah pertukaran oksigen CO2 secara eksternal atau bagian luar. Nah, gimana itu? Inilah dia. Yang di sebelah kiri ini menggambarkan bagaimana pertukaran oksigen CO2 yang berlangsung di alveoli atau di dalam paru-paru. Nah, ketika kita menghirup udara, maka oksigen akan terisi semua ke semua alveoli. Nah, oksigen yang dibatasi oleh membran yang sangat tipis, ingat alveoli ini disusun oleh epitel. Mungkin kamu masih ingat, epitel apa namanya? Epitel tipis selapis. Nah, kemudian dia akan keluar, lalu akan menuju ke dalam eritrosit. Nah, kita perhatikan di sini, hemoglobin ditambah dengan oksigen membentuk oksihemoglobin. Inilah bentuk dari oksihemoglobin. Nah, kemudian kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya bagaimana pernapasan dalam? Pernapasan dalam atau respirasi internal yaitu pertukaran gas yang berlangsung di dalam jaringan tubuh atau sel tubuh. Nah, darah itu akan masuk ke dalam jaringan dan kita lihat akan ada suatu reaksi yang mana hemoglobin yang telah mengikat oksigen atau dikenal dengan oksihemoglobin, maka terjadi proses pelepasan oksigen, maka hemoglobin lepas dan melepaskan oksigen. Nah, dari dalam sel akan keluarlah karbon dioksida. Nah, inilah yang terjadi, hemoglobin akan mengikat karbon dioksida sehingga terbentuk karboksihemoglobin atau HbCO2. Oke, itu adalah pernapasan dalam dan ini terjadi di dalam jaringan tubuh. Nah,
Jadi kembali kemari, yang ini adalah pertukaran CO2 oksigen yang berlangsung dari alveoli ke pembuluh darah, tepatnya di eritrosit. Nah, sedangkan gambar di sebelah kanan ini menggambarkan bagaimana pertukaran oksigen CO2 di antara sel dan hemoglobin. Nah, kita perhatikan. Yang ini adalah oksihemoglobin. Berarti kita pindahkan kemari. Inilah yang akan mengantarkan oksigen ke dalam sel tubuh. Nah, tampak gambarnya akan melepaskan oksigen sehingga sel akan menangkap oksigen. Nah, kemudian di dalam sel kan terjadi proses respirasi. Ingat, proses respirasi berlangsung di dalam mitokondria. Sedangkan yang warna ini, yang ungu adalah inti sel. Nah, setelah selesai proses respirasi aerob, akan melepaskan karbon dioksida. Nah, tampak gambarnya ya, pelepasan karbon dioksida selanjutnya masuk ke dalam plasma darah. Ingat, ini adalah plasma darah, sedangkan yang ini adalah eritrosit. Nah, setelah karbon dioksida masuk ke plasma darah, maka ingat di dalam plasma darah kan ada air. Karbon dioksida ditambah dengan air maka membentuk asam karbonat H2CO3. Dan selanjutnya H2CO3 ini akan mengalami ionisasi, maka terbentuk H positif ditambah dengan HCO3- atau ion bikarbonat, dan selanjutnya akan begitu ya, sehingga nanti akan terjadi sirkulasi perpindahan atau pelepasan oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi cukup jelas bagaimana perbedaan pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang menggambarkan respirasi eksternal dan respirasi internal. Baik. Nah, setelah kita memperhatikan bagaimana proses pertukarannya, lalu ada suatu pertanyaan, bagaimanakah karbon dioksida diangkut? Ingat, karbon dioksida ini adalah berupa racun di dalam sel yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Namun ingat, tidak semuanya karbon dioksida itu dilepas. Kadangkala CO2 ini masih dibutuhkan, yaitu untuk penetral pH darah. Artinya akan membentuk asam ya, yang mengkoordinir pH darah agar tidak terlalu basah. Ya, oke, baik. Nah, sekarang bagaimana pengangkutan C2? Ternyata ada 3 cara. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, 5% karbon dioksida larut dalam plasma darah membentuk asam karbonat. Ya, inilah reaksinya. Karbon dioksida ditambah dengan H2O lalu membentuk asam karbonat. Nah, ini adalah asam karbonat. Akibatnya pH darah menjadi 4,5, berarti keadaan asam. Namun itu dapat dinetralkan karena adanya ion natrium dan kalium positif. Kenapa? Karena natrium ini akan mengikat OH, begitu juga dengan K positif. Nah, karena dia sudah mengikat OH yang membentuk natrium hidroksida, maka dia akan menstabilkan, menaikkan kembali pH darah hingga mengarah netral. Ya, karena natrium dan kalium sangat kuat mengikat OH, gugus OH. Oke, baik. Nah, yang kedua adalah 30% karbon dioksida membentuk senyawa karbomino oleh hemoglobin. Nah, artinya yang mungkin selama ini kita bayangkan yang mengikat karbon dioksida itu adalah hemoglobin semuanya. Ternyata tidak. Nah, ternyata dia 30% yang sanggup mengikat karbon dioksida. Sementara 5% lagi itu diikat dalam bentuk H2CO3. Oke ya, nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wah ternyata ini lebih besar. 65% karbon dioksida dalam bentuk ion bikarbonat atau HCO3- melalui pertukaran klorida
Artinya ada peran klorida sebagai pertukaran agar bisa melepaskan ion bikarbonat. Nah, kemudian Cu2 masuk ke eritrosit, terjadilah reaksi bolak-balik. Jadi, kesimpulannya pengangkutan karbon dioksida ini yang paling banyak mengangkut Cu2 adalah dalam bentuk ion bikarbonat. Nah, di sini saya tegaskan yang paling banyak mengangkut karbon dioksida adalah dalam bentuk ion bikarbonat, bukan dalam bentuk karbomino oleh hemoglobin ataupun asam karbonat. Ya, jadi ini sering muncul soal atau sering muncul pertanyaan, dalam bentuk manakah mengangkut karbon dioksida yang paling besar adalah ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Nah, karbon dioksida ya ditambah dengan H2O ini merupakan membentuk asam karbonat, dan ini adalah reaksi bolak-balik dan melibatkan enzim karbonat anhidrasi. Jadi pelepasan maupun pengikatan asam karbonat inilah enzimnya. Nah, H2CO3 akan mengalami ionisasi menjadi H+ tambah HCO3-. Inilah yang terdapat di dalam darah. Ya. Nah, jadi cukup jelas bagaimana pengangkutan CO2 dalam bentuk apa paling banyak. Ini dia. Oke, sekarang kita lanjutkan. H+ adalah bersifat racun dan dapat diikat oleh hemoglobin. Makanya hemoglobin juga mengontrol kadar asam atau mengikat H+ supaya berupaya darah itu menjadi netral. Dan kemudian HCO3 atau ion bikarbonat keluar dari eritrosit masuk ke plasma darah. HCO3- tadi diganti oleh ion klor dari plasma darah. Jadi HCO3 keluar, masuk Cl. Ya, itu merupakan pergantian ion Cl. Oke, sekarang kita lihat ini. Inilah gambarannya yang terjadi pada eritrosit. Nah, kita mulai dari bagian kanan. Ya, ini ya. Katakanlah interaksi antara hemoglobin dengan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini ya, kalau sebelum masuk ke dalam eritrosit, nah ternyata di luar pun sudah membentuk reaksi kimia, yaitu membentuk asam karbonat ya, H2CO3. Lalu masih di luar eritrosit ya, H2CO3 ini mengalami ionisasi menjadi H+ dan ion bikarbonat. Ya, baik, itu adalah berlangsung di plasma darah. Nah, ternyata CO2 ini juga bisa masuk ke dalam eritrosit. Nah, kita lihat gambarannya. CO2 sudah berada di dalam eritrosit, dan kemudian dengan adanya enzim karbonat ya anhidrasi yang akan membentuk H2CO3. Kenapa bisa? Karena ada suplai H2O masuk. H2O masuk ke dalam eritrosit dan berinteraksi dengan CO2, terbentuk H2CO3. Berarti H2CO3 tidak hanya di plasma darah, juga terjadi di dalam eritrosit. Nah, H2CO3 di dalam eritrosit juga menunjukkan gerak reaksi kimia terurai H+ tambah HCO3-. Ya. Kemudian HCO3- ini keluar dia. Nah, kita lihat dia keluar, lalu akan terjadi pertukaran klorida untuk menggantikan HCO3- ini. Artinya HCO3 dalam bentuk ion ya, satu negatif, itulah yang akan menggantikan kembali. Nah, H+ ini gimana? H+ ini akan ditangkap oleh hemoglobin. Ingat ya, H+ ini kalau terlampau banyak pun berbahaya. Ternyata ada peran hemoglobin untuk mengikatnya. Nah, lalu di satu sisi karbon dioksida yang sudah masuk tadi, ternyata ada protein hemoglobin setelah HbNH2 mengikat karbon dioksida, maka jadilah HbNHCO2-. Ya.
Nah, lantas efeknya menghasilkan H positif, kembali H positif ditangkap oleh hemoglobin. Nah, itulah merupakan gambaran bagaimana proses pertukaran oksigen CO2 ya yang berlangsung di eritrosit. Tapi pada hakikatnya gambar ini menunjukkan eritrosit mengikat karbon dioksida ya, khusus mengikat karbon dioksida ya, sedangkan oksigen ya, tidak ada terlibat di sini ya. Oke, baik. Nah, kita lanjutkan. Oke, jadi sudah kita pelajari bagaimana ya mekanisme pertukaran oksigen C2 dan selanjutnya bagaimana pengangkutan karbon dioksida ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita teruskan mengenai volume dan kapasitas paru-paru. Volume dan kapasitas paru-paru ya, ini menggambarkan bagaimana volume udara yang bisa kita masukkan ke dalam organ pernapasan kita. Pada orang dewasa, ternyata volume paru-paru berkisar antara 5 sampai 6 liter, yaitu terdiri dari ada istilah volume tidal yang disingkat dengan VT. Ya, artinya volume udara hasil inspirasi berarti masuk ya, atau ekspirasi keluar saat bernapas normal. Nah, ini artinya kalau kita dalam keadaan santai, tidak beraktivitas, kita bernapas ya sambil megang handphone. Nah, itu kita bernapas secara biasa. Untuk pria 500 ml lah yang masuk ataupun keluar. Sedangkan wanita lebih sedikit ya, 380 ml. Baik, itu adalah VT ya, VT ya. Nah, lantas ada yang kedua, volume cadangan inspirasi. Volume cadangan inspirasi itu artinya apa? Lihat, volume udara ekstra. Kalau ekstra berarti ya di luar ya, berarti ya di luar dari biasanya, yang dapat diinspirasi setelah volume tidal. Nah, tadi sudah kita lakukan volume tidal. Nah, pada saat kita inspirasi, nah ini kan PCI ya, berarti kita melakukan inspirasi ya ekstra ya, berarti menghirup udara sekuat-kuatnya ya. Nah, volume udara untuk pria mencapai 3100, sedangkan wanita 1200. Tetap masih lebih banyak pria secara umumnya ya. Oke, baik, kita teruskan. Ada yang ketiga, volume cadangan ekspirasi. Berarti ini kebalikan dari PCI tadi. Kalau volume cadangan ekspirasi, kita perhatikan kalimatnya, volume udara yang masih dapat diekspirasikan ya, setelah ekspirasi normal. Ketika kita menghembuskan nafas secara normal, lalu ketika kita paksakan lagi mengeluarkan udara itu, nah ternyata pria 1500 ml, wanita 800 ml. Nah, kalau PCI tadi adalah 3100, sedangkan PCA adalah 1500. Berarti yang masuk dengan yang keluar itu tidak sama ya, berarti sisanya bagaimana? Masih berada di sepanjang saluran ya. Jadi yang keluar itu adalah lebih sedikit daripada yang masuk, dan sebagian sudah diangkut oleh darah. Nah, wanita 800 ml. Oke, jadi bisa kita artikan apa itu PCI tadi, lalu apa itu PCA ya. Oke, kita teruskan. Ada namanya volume residu ya. Nah, disingkat dengan VA. Nah, artinya volume udara yang masih tetap berada di dalam paru-paru ya. Coba kalau kita perhatikan bagaimanakah gambaran ini. Setelah kita hembuskan udara sekuat-kuatnya, ini ya, setelah ekspirasi kuat, maka pria di paru-paru pria itu masih ada tersimpan 1200 ml. Itulah istilahnya napas terakhir lah kita bilang ya. Napas yang masih ada di dalam paru-paru pria setelah kita atau pria itu menghembuskan napas sekuat-kuatnya.
Jadi bukan berarti kosong sama sekali, masih ada residunya. Itu gunanya untuk apa? Untuk bisa menarik udara dari luar. Seandainya tidak ada lagi volume residu di paru-paru orang, maka tidak akan ada lagi upaya masuk ke dalam, ya. Nah, itu makanya kalau kita perhatikan orang yang berada di UGD itu, nah kalau sudah berkurang volume residunya, ini akan menyebabkan bagaimana susah dia untuk menghirup udara secara normal. Makanya diberikan bantuan alat pernapasan, ya. Baik, itu volume residu. Jadi dipahami ya, residu atau volume sisa. Oke. Nah, kita teruskan. Yang kelima, ada istilah kapasitas residu fungsional atau disingkat dengan KRF. Ya. KRF adalah jumlah dari VCE dan VA, volume cadangan ekspirasi dan volume residu. Nah, untuk pria 2400 ml, wanita 1800 ml. Oke, nah itu adalah KRF ya. Nah, jadi bedakan ya. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana kapasitas inspirasi? Kapasitas inspirasi kita perhatikan di sini. KI sama dengan volume tidal, ya, volume tidal atau volume udara pernapasan normal ditambah dengan VCI, volume cadangan inspirasi tadi. Nah, kalau pria itu sebesar 3600 ml, sedangkan yang wanita 2400 ml. Tetap pria lebih banyak. Ya, itu kapasitas inspirasi. Nah, oke, baik. Nah, kita lihat yang ketujuh. Ada namanya kapasitas vital. Ya, kapasitas vital itu adalah jumlah udara maksimum yang dapat dihirup dan dikeluarkan dari paru-paru, ya. Nah, jumlah udara yang dihirup dan dikeluarkan. Nah, kalau kita perhatikan olahragawan itu, katakanlah olahragawan perenang, mereka melakukan kapasitas vital yang luar biasa. Apalagi sedang melakukan gaya kupu-kupu. Wah, bayangkan bagaimana dia inspirasi sekuat-kuatnya dan menghembuskan udara sekuat-kuatnya. Makanya perenang memiliki kapasitas vital yang luar biasa dibandingkan orang yang awam, orang biasa. Jadi tidak heran bidang dada dari perenang itu lebih lebar daripada orang awam. Ya, saya sendiri pernah melihat bagaimana atlet-atlet perenang yang memiliki kapasitas vital yang luar biasa. Oke, baik. Nah, jadi dengan demikian KP itu sama dengan VCI ditambah dengan VCE ditambah dengan volume tidal. Maka setelah digabungkan pria 4800, wanita 3000. Oke. Nah, sedangkan kapasitas paru-paru adalah KPT tadi sama dengan KV atau kapasitas vital ditambah dengan volume residu atau volume sisa. Maka untuk pria setelah ditotal 6000 ml, wanita 4200 ml. Nah, itu kapasitas paru-paru. Nah, sekarang kita lihat grafiknya. Perhatikanlah grafik ini. Tadi ada istilah volume tidal. Nah, inilah posisi volume tidal. Ya, saya buat dulu tandanya ya. Oke, volume tidal. Nah, inilah yang namanya volume tidal. Oke, saya tandai. Ini volume tidal. Nah, grafiknya bagaimana? Kita lihat. Naik dia ke atas berarti dalam arti dia inspirasi. Lalu ekspirasi lagi. Baru inspirasi lagi. Itu adalah volume tidal. Berarti ketinggian ini adalah VT. Ya. Nah, lalu kemudian dia melakukan
inspirasi maksimal. Nah, ini ya, inspirasi maksimal. Oke, baru turun lagi. Nah, ini menandakan bahwa batas PCI adalah setelah volume tidal sampai ke puncak dari inspirasi maksimal. Nah, makanya yang ini adalah PCI. Ya, inilah yang disebut dengan PCI tadi. Iya, PCI. Oke. Nah, jadi PCI bukan berarti masuk volume tidal ya. Volume tidal beda. Nah, PCI selisihnya. Oke ya. Nah, kemudian kita lihat di bagian bawah. Nah, ketika dia melakukan volume tidal ya, ada inspirasi maksimal, baru balik lagi normal. Nah, lalu ketika di puncak ini, lalu dia akan menghembuskan napas sekuat-kuatnya, baru balik lagi ke atas. Inilah yang disebut dengan volume cadangan ekspirasi ya, di luar dari volume tidal ya. Nah, maka kita sudah tahu mana batas volume cadangan ekspirasi. Ini setelah dihembuskan sekuat-kuatnya, lalu di luar dari volume tidal. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada istilah kapasitas vital. Kapasitas vital ya, itu berarti lihat wilayahnya adalah gabungan dari volume tidal ya, ini ya, volume tidal. Kalau ini berarti termasuklah VT. Nah, VT ditambah dengan apa? Nah, ditambah dengan PCI ya, PCI ditambah dengan PCA. Nah, ini ya, ini adalah kapasitas vital. Nah, berarti dari sini adalah vital. Nah, ini berarti kalau kita bayangkan kapasitas vital, nah inilah batasnya itu kan. Tahap inilah yang sering kita gunakan dalam keadaan santai maupun beraktivitas ya. Makanya kapasitas vital orang berbeda-beda ya, ada yang mungkin sampai sini, ada yang lebih besar lagi ya. Nah, seperti perenang tadi ya kan, pasti kapasitas vitalnya lebih besar daripada orang biasa. Oke. Nah, kemudian bagaimana dengan volume sisa ya kan? Nah, volume sisa ini berada di bawah, udah kurang lebih 1000 ya. Nah, lantas 1000 ke 3000, nah inilah menggambarkan bagaimana volume tidal. Nah, lantas ketika kita embuskan napas sekuat-kuatnya, ini tadi ya, napas sekuat-kuatnya, tahan. Nah, ternyata dari 0 ya, ada sampai ke 1000 merupakan volume udara yang masih berada di paru-paru. Itulah yang disebut dengan volume residu, volume sisa. Ini adalah masih berada di paru-paru. Dah? Nah, jadi kalau sudah seperti itu, maka kita simpulkan bagaimanakah volume total paru-paru. Berarti tiada kata lain, semua aktivitas gelombang atau frekuensi pernapasan seperti ini ditotalkan. Inilah volume total paru-paru. Berarti gabungan volume sisa dan kapasitas vital. Kapasitas vital terdiri dari yang 3 ini ya. Oke, ini adalah termasuk kapasitas vital atau totalnya volume total paru-paru. Yang kapasitas vital ini ya, kapasitas vital ditambah dengan volume sisa. Oke, jadi sudah paham betul bagaimana yang dimaksud dengan kapasitas paru-paru serta volume udara. Ya, baik. Jadi kita lanjutkan. Nah, ini ya. Oke, jadi inilah suatu gambaran dalam bentuk tabel bagaimana tentang kapasitas dan volume paru-paru. Pengukuran volume tidal disingkat dengan VT. Ya, nilai rata-ratanya ya per mililiter 500 ya. Apa definisinya? Inilah jumlah udara diinspirasi atau ekspirasi setiap kali bernapas ya. Nah, volume cadangan
inspirasi ya, atau disingkat dengan simbolnya ya, IRV ya. Nah, lalu rata-ratanya 3.100 adalah jumlah udara yang dapat diinspirasi secara paksa ya, sesudah inhalasi ya. Inhalasi berarti masuk ya, inspirasi tadi ya. Nah, kemudian volume cadangan ekspirasi, jumlah udara yang dapat diekspirasi secara paksa sesudah ekspirasi volume tidal ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya volume residu CR berarti itu menggambarkan volume udara yang tersisa dalam paru-paru setelah ekspirasi maksimal. Oke, berarti sudah jelas bagaimana gambaran dari pernapasan tentang karena oksigen C2. Selanjutnya bagaimana pengangkutan karbon dioksida dan bagaimana volume udara dan kapasitas paru-paru kita. Jadi ada 3 yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Oke, sampai sini dulu pembahasan kita dan akan kita lanjutkan ke pernapasan berikutnya. Selamat siang dan tetap semangat.